Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Aqidah Tahawiyah tentang bab asy-syafa'at. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar." Kama ruwiya fil akhbar. Dan syafaat yang Rasulullah SAW simpan bagi mereka, bagi umatnya, di antaranya bagi ahlul kabair, pelaku dosa besar, adalah benar adanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak, ya. Hadis-hadis yang banyak. Ini isyarat dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, ya. Sungguhnya setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan, dan setiap nabi mendahulukan dikabulkan doanya di dunia. Adapun aku, wa inni ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamah. Adapun aku simpan doaku yang akan dikabulkan tersebut pada hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Dalam riwayat, wahya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku tersebut akan mengenai seluruh umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi syafaat yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah ta'ala adalah syafaat yang Rasulullah SAW tunda. Jadi ada doa Nabi yang harusnya dikabulkan di dunia, Rasulullah SAW minta dikabulkan di akhirat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatnya. Dan Rasulullah mengatakan syafaat tersebut insya Allah akan mengenai seluruh umatnya yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Sungguhnya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Untuk pelaku dosa besar dari umatku. Dari sini masalah syafaat ada yang mengingkari dari kalangan Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Mereka menolak syafaat pada hari kiamat karena dibangun di atas akidah mereka penghuni dosa besar pasti masuk neraka, dan kalau masuk neraka pasti kekal dalam neraka. Jadi enggak ada syafaat-syafaatan untuk pelaku dosa besar. Tentunya mereka menggunakan akal mereka dan dalil-dalil mutasyabihat, yaitu mereka hanya memandang sebagian dalil dan menolak dalil yang lain. Maka Imam At-Tahawi ingin bantah mereka dengan mengatakan bahwasanya syafaat itu hak benar adanya sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang banyak, bahkan riwayatnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Sebagaimana perkataan Dawudi, beliau berkata, "Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wal masul khufaini wa hadhihi ba'dhu." Sungguhnya di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis siapa yang berusaha atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Kemudian hadis siapa bangun masjid karena Allah mencari pahala, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Wa ru'yatun, dan hadis tentang ru'yah yang hadisnya mutawatir sudah kita sebutkan. Wa syafa'atun, dan hadis tentang syafaat. Wal haudhu, dan haud juga hadisnya mutawatir. Wa masul khufaini, dan juga al-mas'alul khufain tentang masalah fikih. Wa hadhihi ba'dhu, dan ini sebagian hadis-hadis yang mutawatir. Oleh karenanya Imam Tahawi berkata kama ruwiya fil akhbar, sebagaimana hadis tentang syafaat diriwayatkan dalam banyak khabar. Maksudnya hadisnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir apa? Maknawi. Mutawatir lafzi itu redaksinya sama persis seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabu' maq'adahu minnar. Siapa yang bersengaja berdosa namaku, hadis Nabi, siapkan kaplingnya di neraka. Yang meriwayatkan hadis ini banyak sahabat dengan lafal yang sama. Tapi kalau mutawatir maknawi, maksudnya lafalnya berbeda, redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Seperti hadis tentang Dajjal. Rasulullah mengatakan Dajjal akan muncul. Dajjal tidak akan masuk kota Madinah dan Mekah. Malaikat menjaga, menolak Dajjal. Rasulullah menyuruh berlindung dari Dajjal ketika apa? Tasyahud. Kemudian Rasulullah menceritakan Nabi Isa akan melawan Dajjal. Jadi banyak kabar berbeda-beda
tentang Dajjal, redaksinya beda-beda. Ini tentang Nabi Isa lawan Dajjal, ini tentang Dajjal turun, Dajjal akan kemana-mana, ini tentang Dajjal kita berlindung dari Dajjal, kemudian tentang sifat-sifat Dajjal. Hadisnya berbeda-beda redaksinya, tapi semuanya bicara tentang apa? Dajjal. Maka disebut mutawatir maknawi. Secara makna sama, maknanya sama meskipun redaksinya berbeda-beda. Sama seperti hadis-hadis adab kubur. Hadis adab kubur juga bukan mutawatir lafzi, bukan lafalnya satu aja, tapi lafalnya banyak dengan redaksi yang banyak, tapi semua berbicara tentang adab kubur. Kita diminta berlindung dari adab kubur. Rasulullah kabarkan tentang adab kubur. Rasulullah SAW mendengar orang sedang dikubur. Rasulullah SAW cerita tentang orang diadab di kubur. Hadisnya macam-macam redaksinya, tapi semua berbicara tentang adab kubur. Itu namanya mutawatir apa? Maknawi. Nanti kalau masuk ujian bisa jawab ya. Nah, hadis-hadis tentang syafaat juga hadisnya mutawatir, tapi mutawatir apa? Pak? Maknawi. Mutawatir maknawi. Dan juga telah datang bukan cuma jadi perkataan Imam Tahawi kama ruwiya fil akhbar, sebagian diriwayatkan dalam khabar, seakan-akan tentang syafaat cuma dalam hadis, padahal syafaat juga datang dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Syafaat juga datang dalam ayat-ayat apa? Al-Qur'an ya. Tetapi yang mengenai syafaat bagi pelaku dosa besar hanya datang dalam hadis, hanya datang dalam hadis, dan ini tempat khilafnya. Mu'tazilah menolak. Karena sebagian Mu'tazilah atau Khawarij menerima syafaat, tapi kata mereka hanya terkait dengan orang mukminin. Adapun pelaku dosa besar tidak ada syafaat. Nah, syafaat khusus tentang pelaku dosa besar hanya datang dalam apa? Hadis-hadis. Makanya Imam Tahawi berkata kama ruwiya fil akhbar. Kama ruwiya fil akhbar, sebagai diriwayatkan dalam hadis-hadis, yaitu khusus terkait syafaat untuk pelaku dosa besar. Apakah pelaku dosa besar tidak jadi masuk neraka, atau pelaku dosa besar sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka? Itu hanya datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Tahawi ingin membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Nanti insyaallah kita bahas di penghujung membahas tentang syafaat kalau ada waktunya ya. Tapi sekarang kita bahas syafaat. Syafaat secara bahasa, syafaat artinya apa? Genap ya. Syafaat artinya genap, lawan dari witir, ganjil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ada yang mengatakan demi yang genap maksudnya adalah hari Nahar tanggal 10. Ada yang mengatakan demi yang ganjil maksudnya hari Arafah tanggal 9. 10 genap, 9 apa? Ganjil. Dan pendapat-pendapat yang lainnya. Taib, secara istilah apa makna syafaat? Syafaat adalah tawassut lil ghair, menjadi perantara bagi orang lain. Untuk apa? Bijal bimanfaatin, untuk memberi manfaat untuk dia. Au daf'i madarrin, atau untuk menolak mudarat darinya, yaitu menjadi perantara. Syafi' itu perantara bagi orang lain untuk kemaslahatan orang, bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan orang lain. Untuk beri manfaat kepada orang lain tersebut atau menolak kemudaratan dari orang lain tersebut. Itu namanya syafaat. Tawassut, yaitu sebagai menjadi perantara. Dari situ masalah syafaat ada 3 instrumen agar kita paham tentang apa? Syafaat. Instrumen yang pertama asy-syafi'. Asy-syafi' itu yang jadi perantara. Disebut apa? Asy-syafi'. Yang menjadi perantara, yang memberi syafaat. Disebut asy-syafi', yang dia memberi syafaat karena fungsi dia sebagai perantara. Kemudian al-mustasyfa' lahu, yaitu yang diperantarai, yaitu yang ditolong, yang diberi syafaat, yang diberi apa? Yang ditolong, al-masyfu' lahu, yang dia kasih syafaat buat orang ini. Kemudian ada al-masyfu' indahu. Al-masyfu' indahu, yaitu yang dituju untuk memberi pengkabulan. Untuk memberi pengkabulan. Seperti kalau saya ada orang minta tolong sama saya karena saya kenal misalnya sama Pak Presiden, dia susah ketemu Presiden, maka saya ketemu Presiden, saya bilang, Pak Presiden, ini ada orang begini, bisa enggak bantu dia? Akhirnya Presiden bantu dia. Taib. Orang ini yang saya bantu namanya al-masyfu' lahu, paham? Yang dibantu. Saya asy-syafi', yang beri apa? Yang memberi syafaat. Yang memberi bantuan al-masyfu' indahu. Yang memberi pengkabulan Presiden, al-masyfu' indahu. Kalau kita kaitkan dengan hari akhirat, maka Nabi misalnya, Nabi memberi syafaat. Nabi adalah asy-syafi', paham? Orang yang diberi syafaat namanya al-masyfu' lahu. Adapun al-masyfu' indahu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi ngomong ke Allah agar Allah beri syafaat kepada, atau mengizinkan Nabi beri syafaat kepada orang ini. Faham? Jadi istilah syafaat di dunia dan di akhirat mirip. 3 rukunnya atau 3 instrumennya
asy-syafi' sebagai sang perantara pemberi syafaat, kemudian al-masyfu' lahu yang dibantu, dan al-masyfu' indahu yaitu yang membantu atau yang memberi pengkabulan keputusan. Paham? Nah, kenapa dikatakan syafaat? Karena maknanya genap. Kalau al-masyfu' lahu, kalau masyfu' lahu langsung, perhatikan sini. Kalau al-masyfu' langsung menuju al-masyfu' indahu, maka tidak akan terkabulkan. Tidak akan terkabulkan, ya. Maka supaya terkabulkan dibantu oleh asy-syafi', maka dia gabung. Sehingga dia gabung jadi genap. Ya, gampangannya kalau dia langsung tidak diterima. Tapi kalau ini, ya, dia plus ini, ya, ini tadi ganjil jadi apa? Genap. Terus minta, dikabulkan. Maka disebut dia menggenapkan karena pemberi syafaat mendampinginya sehingga jadi apa? Genap. Itu makna dari apa? Syafaat. Kaitannya secara bahasa. Paham? Kalau tanya kenapa syafaat maknanya genap? Karena pemberi syafaat bergabung dengan al-masyfu' lahu jadi genap untuk minta tolong kepada al-masyfu' indahu. Paham? Baik. Kita lanjutkan. Ini syafaat. Baik. Sudah ini? Dilihat, direnungkan, dihayati. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan syafaat ada dua. Pembahas syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia, maka ada dua hal. Pertama, perkara yang dimampui oleh hamba. Seorang minta syafaat kepada orang lain pada perkara yang dimampui oleh hamba. Yang kedua, perkara yang tidak dimampui oleh hamba, ya. Perkara yang dimampui oleh hamba boleh dengan dua syarat. Pada perkara mubah, yang kedua yakin bahwasanya keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dia gantungkan hatinya kepada orang tersebut. Misalnya saya mau lamar kerja, saya bilang kau tolong tolong kau sampaikan kepada owner perusahaan tersebut, saya mau kerja, bisa enggak bantu? Bisa. Maka orang tersebut pun ngomong, berarti dia pemberi, saya minta syafaat dari dia, ya enggak? Saya minta memo, saya minta rekomendasi, itu namanya syafaat. Rekomendasi itu apa? Syafaat. Saya minta memo, saya antarkan langsung atau dia yang bawa ke owner perusahaan tersebut. Nah, ketika saya minta syafaat, apakah dia mampu? Perkara yang mampu, seorang hamba boleh ngomong kepada hamba yang lain. Berhasil enggak berhasil, urusan belakangan. Tapi secara kasat mata manusia mampu ngomong ke orang lain. Namun ketika saya minta syafaat, syarat kedua, pertama ini perkara yang mungkin dilakukan. Yang kedua, saya harus hatinya kepada Allah, bukan kepada dia. Bahwasanya ini hanya ikhtiar, yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menggantungkan hatinya kepada orang tersebut. Ini syafaat yang boleh, ya. Tapi dari sini syafaat Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah 85, kata Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat yang baik, maka dia dapat pahala. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka dia dapat apa? Dosa. Maka syafaat bisa pada perkara baik, perkara yang boleh, dan juga ada syafaat pada perkara yang tidak boleh. Kalau perkara boleh banyak, ya tadi untuk apa? Baik urusan duniawi ataupun urusan akhirat, ya. Maka kita beri syafaat kepada orang lain, berhasil enggak berhasil kita dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru wal yaqdiyallahu ala lisan nabihi ma syaa dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, berilah syafaat, kalian dapat pahala. Berhasil enggak berhasil bukan urusan kalian. Berhasil enggak berhasil urusan siapa? Allah. Tugasmu hanya nyampaikan aja. Jadi kalau orang minta tolong, kita punya kemampuan untuk ngomong dan kita verifikasi orang ini ternyata memang berhak untuk kita bantu,
Tidak semua orang kita kasih syafaat. Karena ada orang yang bohong, ada orang yang nipu, ada orang yang tidak berhak untuk diberi syafaat. Kalau dia mampu memang berhak untuk dapat syafaat, maka kita ngomongin. Kalau berhasil kita dapat pahala, enggak berhasil juga dapat apa? Pahala. Makanya Rasulullah mengatakan isfahu tu'jaru, berilah syafaat dan kalian akan dapat pahala. Nabi sendiri pernah beri syafaat, tidak berhasil. Seperti kisah Barirah. Barirah seorang budak wanita yang dia minta bantuan Aisyah untuk dimerdekakan. Akhirnya dia merdeka. Barirah ini punya suami namanya Mughith dan dua-duanya budak. Barirah budak, suaminya juga budak. Kemudian akhirnya Barirah merdeka, dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia merdeka, maka dia terpisah dari suaminya otomatis. Karena suaminya budak dan dia merdeka. Maka Rasulullah berkata kepada dia, kalau kau mau, kau terpisah dari suamimu. Kalau kau mau, kau tetap bersama suamimu. Akhirnya dia milih berpisah dari suaminya, karena suaminya masih budak. Suaminya sangat cinta sama dia, sampai suaminya nangis-nangis ingin dia kembali kepada suaminya. Maka suaminya pun datang kepada Nabi minta tolong. Maka Nabi SAW pun datang kepada Barirah. Kata Nabi, ya Barirah, ya, kalau kau mau kembalilah kepada suamimu. Kalau kau mau kembalilah kepada suamimu. Suami nangis-nangis nih, sayang sama kamu. Kata Barirah, atamuruni ya Rasulullah, apakah ini perintah dari engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innama ana asfa, saya cuma kasih syafaat. Kata Barirah, la hajatali fi, saya tidak butuh dia, selamat tinggal. Jadi syafaat Nabi tidak berhasil. Kalau Nabi bilang ini perintah, dia pasti kembali. Tapi Nabi bilang ini bukan perintah, saya hanya kasih apa? Syafaat. Taib, Nabi dapat pahala enggak? Dapat. Maka seorang membantu orang lain dengan harta, kalau enggak bisa dengan harta, dengan tenaga, kalau enggak bisa dengan kedudukan, diantaranya dengan ngomongin. Dengan syarat yang kita bantu memang berhak untuk dapat apa? Syafaat. Kita verifikasi, kita seleksi, memang dia berhak untuk diberi syafaat, maka kita kasih syafaat. Masalah berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk beri syafaat, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Tetapi syafaat kalau dalam perkara-perkara yang haram, maka juga dapat dosa. Ya, seperti ketika Usamah ingin beri syafaat, ada imra'atun makhzumiyah, sarakat, ada seorang wanita dari Bani Makhzum, yaitu kabilah besar dari Quraisy, mencuri, maka memberikan kegelisahan bagi orang Quraisy. Bagaimana wanita dari kabilah tinggi, dari nasab yang tinggi mencuri. Maka mereka mau ngomong sama Nabi, mereka takut. Mereka bilang, bagaimana kalau Usamah yang ngomong kepada Nabi? Karena Usamah itu hibbi Rasulullah. Usamah itu kecintaan Nabi, bapaknya Zaid juga kecintaan Nabi. Maka disebut hibbi, yaitu kecintaan, anak dari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan dia semua dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikendarain, dibonceng oleh Usamah ketika Nabi berjalan dibonceng oleh Nabi ketika hajian kalau tidak salah dari Muzdalifah ke Mina. Usamah dibonceng oleh dari Mina dari Arafah ke Muzdalifah. Siapa yang digonceng? Usamah. Taib, Usamah akhirnya ngomong ke Nabi, maka Nabi marah. Kata Nabi, "Atashfa' fi haddin min hududillah, wahai Usamah. Apa kau ingin beri syafaat untuk membatalkan hukum had?" Rasulullah marah. Ini karena syafaat yang batil, tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad yang nasabnya lebih tinggi dari wanita Makhzumiyah tersebut mencuri, tetap saya potong tangannya. Kalau itu putriku mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi di sini Rasulullah menegur ketika ada orang memberi syafaat pada perkara yang tidak benar, apalagi memberi syafaat pada perkara maksiat. Ada orang nonton bioskop, kemudian tiketnya habis, dia kasih syafaat, ini ada kawan tiketnya udah habis, bisa enggak masuk nonton bioskop? Syafaat enggak? Syafaat maksiat. Mau ke diskotik sudah tutup. Ini sudah tutup, buka. Masuk syafaat. Kasih dapat syafaat, masuk diskotik. Dosa tidak? Dosa. Syafaat untuk main judi, syafaat untuk berzina, syafaat untuk diskotik, untuk film, semuanya maksiat. Siapa yang beri syafaat untuk maksiat, maka dosa. Demikian juga syafaat untuk menjatuhkan hak orang lain. Mau lamar kerja, dia enggak berhak dapat kerja. Ya ada yang lebih berhak, kemudian dijatuhkan. Dia lamar, dijatuhkan. Ini tidak boleh, ini syafaat batil. Syafaat batilah. Ya, kenapa? Karena menjatuhkan hak orang
orang lain. Maka tidak semuanya boleh kita kasih syafaat. Kemudian yang perlu saya ingatkan, kalau seorang beri syafaat maka hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau itu sekali syafaat kita pamer-pamer, oh itu gara-gara saya dia diterima, oh itu gara. Ini termasuk alman wal adza, alman wal adza. Mungkit-mungkit dan menyakiti hati orang yang kita bantu. Kita kalau syafaat enggak usah nyebut-nyebut, saya yang bikin dia masuk kerjaan itu, saya yang bantu dia, saya yang ini. Ini ada pertama, kalau bantu orang memberi syafaat urusan duniawi, maka jangan ungkit-ungkit. Jangan riya, jangan ujub. Karena pintu ujub dan pintu riya pada syafaat juga ada. Sebagaimana kita berinfak harta bisa riya dan bisa ujub. Bahkan dengan memberi bantuan berupa kedudukan kita, kita juga bisa ujub. Oh gara-gara saya ngomong makanya diterima. Coba kalau saya enggak ngomong, mungkin enggak diterima. Ini kita bisa riya, bisa juga ujub sehingga kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar orang-orang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bantu kalian, kami tidak butuh jazaan balas budi dan kami tidak butuh terima kasih. Ini pertama. Yang kedua, dalam hadis diperselisihkan oleh para ulama, siapa yang beri syafaat kepada saudaranya kemudian berhasil syafaatnya, fa ahdalahu hadiyah faqabilaha, kemudian dikasih hadiah oleh orang yang kita kasih syafaat, kemudian kita terima, siapa yang terima hadiah tersebut, faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah masuk dalam pintu besar dari pintu riba. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, mendhaifkan. Namun banyak ulama yang menghasankan dan menjadikan hadis sebagai dalil. Kalau kita bantu orang, terus orang tersebut berhasil kita bantu, kita berhasil buat dia kerja, kita berhasil atau masukkan dia ke sekolah, kemudian dia kasih hadiah, maka tidak boleh terima. Siapa yang terima hadiah tersebut, maka dia telah melakukan apa? Riba. Dia telah melakukan riba. Kenapa? Karena ini adalah bab tolong menolong. Bukan bab jual beli. Dan kau tidak ada upaya yang kalau cuma telepon doang, cuma ngomong doang. Itu tidak bisa dinilai dengan suatu nilai ya. Ya. Tidak boleh ya. Makanya dalam muamalah ada muamalah cari untung, ada muamalah tolong menolong. Kalau jual beli kau ambil untung enggak apa-apa karena memang muamalahnya muamalah jual beli, cari untung. Murabahah, mengambil keuntungan jual beli. Dan ada muamalah tolong menolong seperti utang piutang, kita beri utang kita enggak boleh ambil untung, enggak boleh ambil untung. Kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Karena Allah murka kepada orang yang memberi hutangan kemudian dia ambil manfaat di balik hutang tersebut karena ini bab tolong menolong. Jangan dirusak ya. Kemuliaan pintu tolong menolong ini dengan kau mengambil manfaat di balik bantuanmu tersebut. Maka siapa yang memberi hutangan kemudian dia ambil untung, maka dia telah melakukan apa? Riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah mengumumkan perang dan Rasulnya kepadanya ya. Demikian juga semisalnya adalah syafaat. Seorang memberi syafaat dia tolong menolong, dia telepon, dia ngomong. Kalau berhasil dikasih duit jangan terima. Jangan terima. Enggak boleh karena tidak ada usaha yang dia lakukan. Kecuali dia naik taksi ke sana, kemudian dia biaya naik pesawat, yaitu dia ganti uang pesawat. Tapi kalau cuma telepon, cuma tulis memo ya, kemudian diterima, dapat hadiah maka tidak boleh diterima. Kapan dia terima itu adalah riba. Lebih parah lagi kalau terkait dengan instansi negara. Yang memang tugas dia adalah untuk membantu masyarakat. Maka dia lebih parah lagi tidak boleh menerima hadiah atas usaha yang dia lakukan. Apalagi cuma ngomong ya. Apalagi cuma ngomongin ya. Jadi ini adalah pintu ibadah yang agung, beri syafaat ya. Dalam syafaat kebaikan tapi syaratnya tadi harus ikhlas. Dan menurut pendapat banyak ulama tidak boleh menerima hadiah di balik syafaat tersebut. Ini diriwayatkan dari para salaf, mereka tidak mau menerima hadiah gara-gara bantuan syafaat yang mereka lakukan. Baik. Syafaat berikutnya adalah perkara yang tidak dimampu oleh hamba. Ini hukumnya haram. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Seperti meminta-minta kepada mayat, ya. Minta tolong kepada mayat. Mayat, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah. Ini kan syafaat sebenarnya. Mereka namakan tawasul, hakikatnya apa? Syafaat. Yaitu saya minta kamu udah mati, tolong sampaikan kepada Allah permintaanku. Ya, ini ada pembahasan nanti. Bagaimana kalau dia minta dekat kuburan, bagaimana kalau dia minta jauh dari kuburan. Ada pembahasan insyaallah, ada yang
Ada yang syirik, kapan bid'ah. Perkara apa yang dia minta nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau pembahasan tentang syafaat dibahas dalam bahasan fikih, ya, yang tadi yang surat An-Nisa, man yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan falahu kiflun minha. Ini dalam pembahasan fikih. Adapun pembahasan tadi minta kepada mayat atau yang tidak dimampu oleh seorang hamba, maka ini pembahasan dalam tauhid uluhiyah. Tapi dalam tauhid uluhiyah dibahas misalnya dalam kitab Kasyfus Syubhat, ya, dalam kitab tauhid, ya, ini terkait dengan syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Tapi yang kita bahas dalam akidah tahawiyah bukan itu. Yang kita bahas adalah syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Pembahasan kita tadi syafaat di akhirat terhadap pelaku dosa besar. Dan ini pembahasan tentang beriman kepada hari akhirat, al-iman bil yaumil akhir. Pembahasan tentang iman bil yaumil akhir. Taib, syafaat di akhirat ada dua model datang dalam ayat-ayat. Pertama, syafaat yang dinafikan. Dan yang pertama syafaat yang ditetapkan. Yang kedua syafaat yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan jika memenuhi dua persyaratan. Pemberi syafaat atau sang perantara diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa, tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin siapa? Allah. Jadi harus dengan izin Allah. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atun illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Tidak ada syafaat yang bermanfaat kecuali yang Allah izinkan, kecuali yang Allah izinkan. Jadi syarat pertama pemberi syafaat perantara diizinkan oleh Allah dan juga diridhoi, Sebenarnya dalam surat Tauha tadi, illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Ya. Wa radiya lahu qaula. Allah izinkan dan Allah ridhai. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat diizinkan dan diridhai, yang diberi syafaat juga diizinkan diridhai. Yang diberi syafaat diridhai. Ya. Allah berfirman wala yashfa'una illa liman irtadha. Nanti akan disebut ayatnya. Saya sebut secara singkat saja. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan para malaikat tidak beri syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai. Kepada Allah yang Allah ridhai. Ini syafaat yang ada di hari akhirat. Jadi mekanismenya seorang minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada si fulan. Yang Allah lihat dua hal. Pertama, dia diizinkan atau tidak. Yang kedua, yang mau diberi syafaat berhak atau tidak. Kalau Allah izinkan dia, maka dia kasih syafaat kepada orang tersebut. Bisa jadi dia diizinkan, ternyata al-masyfu' lahu tidak diizinkan. Paham? Asy-syafi' diizinkan, tapi al-masyfu' lahu tidak diizinkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika Nabi lewat sirat. Nabi berkata, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Doa Nabi untuk semua umatnya. Tapi apa semua umatnya selamat? Tidak. Sebagian masuk dalam neraka jahanam. Jadi untuk di akhirat asy-syafi' diizinkan, pemberi syafaat diizinkan, perantara diizinkan. Al-masyfu' lahu yang dibantu juga diridhai oleh siapa? Allah. Jika tidak terpenuhi itu maka syafaat tidak terjadi. Jadi mekanisme syafaat bagaimana? Minta izin dulu, ya enggak? Minta izin dulu. Kemudian Allah izinkan. Kemudian dilihat siapa yang dikasih apa? Syafaat. Kalau Allah ridhai, jadi syafaat. Kalau Allah tidak ridhai, tidak jadi apa? Syafaat. Itu mekanisme syafaat. Bukan tidak serta-merta langsung sini keluar dari neraka, kau juga sini. Dulu kita makan bakso bareng, sini. Enggak, minta izin dulu. Minta izin dulu. Makanya Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Syafaat semuanya milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Syafaat itu sebenarnya apa? Sebenarnya untuk memuliakan syafi'. Karena semua dari awal dan akhir urusan Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat adalah hak Allah di akhirat. Ya. Yang bikin dia berani bicara Allah. Yang mengilhamkan dia untuk beri syafaat Allah. Yang mengizinkan dia juga siapa? Allah. Yang mengizinkan diberi syafaat juga siapa? Allah. Kalau gitu syafaat semuanya kembali kepada siapa? Allah. Terus apa fungsi syafaat ya Ustaz? Fungsinya untuk memuliakan syafi'. Pada hari tersebut dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan kita bahas inilah bedanya syafaat di dunia. Kalau syafaat di dunia, pemberi syafaat enggak usah minta izin, langsung tulis memo, ya enggak? Langsung tulis memo. Ada menteri langsung ngomong ke presiden. Pak Pres.
Apa Pak Men? Itu ada orang, tolong bantu ya. Dia tidak perlu minta izin. Boleh enggak saya kasih? Enggak ada, langsung dia ngomong langsung. Kenapa? Karena dia punya kedudukan di sisi Allah, ke sisi presiden. Dan bisa jadi presiden butuh sama dia. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi saya kasih isyarat sedikit aja bahwasanya syafaat, mekanisme syafaat di dunia tidak sama dengan mekanisme syafaat di akhirat. Tidak sama, jauh berbeda. InsyaAllah nanti pada pembahasan berikutnya. Tapi ini syafaat yang ditetapkan. Syafaat model kedua adalah syafaat yang dinafikan. Syafaat dinafikan adalah syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya syafaat bagi kaum musyrikin. Syafaat bagi kaum musyrikin. Kenapa orang musyrikin tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dalam surat Al-Muddathir. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun karena mereka orang musyrik. Allah tidak akan ridha dengan orang musyrik. Siapa yang berhak dapat syafaat harus ahli tauhid. Harus ahli tauhid. Siapa yang berhak diridhai oleh Allah harus ahli tauhid. Dalilnya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Fahiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku akan mengenai seluruh umatku insyaallah, tapi umat yang mana? Man mata min ummati, yang meninggal dari umatku tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Itulah yang berhak dapat syafaat. Syirik, ahli syirik enggak mungkin dapat syafaat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW ditanya dalam Sahih Bukhari oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya. Semakin ikhlas, semakin berhak dapat bagian banyak dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah bertanya dengan isim tafdhil, "Man as'adun nasi?" Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Nabi berkata, yang paling ikhlas. Man qala la ilaha illallah, yang berucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang ikhlas dia paling dapat bagian banyak dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat Nabi banyak. Oleh karenanya kalau kita ingin dapat syafaat paling banyak, paling ingin diridhai oleh Allah, harus jadi orang paling ikhlas. Jangan sekali-sekali minta dipuji oleh manusia. Jangan sekali-sekali ingin mendapatkan manzilah di hati manusia. Jangan sekali-sekali riya. Semakin kita ingin dipuji, semakin kita ingin disanjung, semakin kita ingin didapat like ya. Semakin kita sering publish ibadah kita, maka semakin jauh dari keikhlasan. Semakin jauh dari keikhlasan. Semakin ingin mendapatkan pamrih, semakin jauh dari keikhlasan. Maka orang yang melatih dirinya, mensucikan jiwanya untuk tidak suka dengan pujian, sanjungan, dan dia semakin ikhlas, maka dia semakin mudah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk. Nanti kita sebutkan di antara syafaat Nabi adalah syafaat Nabi kepada orang masuk surga tanpa hisab. Kenapa masuk surga tanpa hisab? Karena dia tawakalnya tinggi. Tidak bertawakal kepada makhluk. Bertawakal selalu kepada Allah. Dia ikhtiar usaha, tapi hatinya selalu bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dapat syafaat, maka bersihkan hati dari namanya ujub, riya, ya. Bersandar kepada selain Allah dan teman-temannya, ya. Bersihkan hati. Maka seorang akan diridhai oleh Allah dan berhak mendapatkan syafaat. Jadi syafaat bagi kaum muslimin, musyrikin ditolak. Syafaat manfiyah ditolak. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Yang kedua, pemberi syafaat tidak diizinkan. Ini kalau tadi yang syafaat, ini pemberi syafaat tidak diizinkan. Siapa pemberi syafaat yang tidak diizinkan muka syafaat? Pelaku maksiat. Dia sendiri mungkin masuk neraka. Bagaimana kemudian dia memberi apa syafaat kepada orang lain? Rasulullah bersabda, "Innal la'anin la yakunu syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Sungguhnya orang-orang tukang melaknat tidak akan menjadi pemberi saksi dan juga tidak akan beri syafaat pada hari kiamat kelak. Orang suka melaknat sedikit-sedikit, mendoakan keburukan bagi kaum mukminin, sedikit-sedikit mencaci maki, mendoakan kecelakaan, celaka kamu, mampus kamu, ya. Laknat bukan terbatas atas laknatullah saja, tapi perkataan celaka kamu, mampus kamu, doa-doa yang buruk ini dikatakan juga dengan laknat. Orang seperti ini mulutnya tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari
kiamat. Karena pemberi syafaat itu al-jaza' min jinsil amal. Orang yang memberi syafaat, orang yang sayang kepada kaum yang lain, dia sayang kepada kaum yang lainnya, maka dia di dunia dia memberi bantuan, dia rahmat, maka di akhirat dia bisa memberi syafaat. Tapi kalau di dunia dia sering melaknat, sering mendoakan kecelakaan, orang seperti tidak berhak untuk memberi syafaat. Maka pelaku secara umum pelaku dosa besar terhalangi dari memberi apa? Syafaat. Ya, di antaranya tukang laknat. Taib. Ini syafaat di akhirat jadi dua, ada syafaat yang ditetapkan asy-syafaatul mutsbatah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama apa? Diizinkan, pemberi syafaatnya diizinkan dan diridhoi oleh siapa? Allah. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah, harus ahli tauhid. Syafaat al-manfiyah yaitu kalau ternyata syafaat bagi orang musyrik atau pemberi syafaatnya pelaku dosa besar. Taib, kita lanjutkan. Model-model dalil terkait syafaat pada hari akhirat kelak. Maksudnya di Al-Quran. Ini di Al-Quran. Dalil-dalil dalam Al-Quran tentang syafaat ada empat dalil. 4 model. Model pertama, syafaat hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Sungguhnya katakanlah, syafaat semuanya milik siapa? Allah. Ini sudah kita singgung tadi. Kenapa dikatakan seluruh syafaat dari Allah? Karena mekanisme syafaat dari awal sampai akhir yang putuskan siapa? Allah. Saya tulis ya. Karena mekanisme syafaat di akhirat dari awal sampai akhir di tangan Allah. Allah yang mengilhamkan dia untuk memberi syafaat. Allah yang mengilhamkan dia untuk minta izin beri syafaat. Allah yang beri izin dia untuk beri apa? Syafaat. Allah yang beri ridha kepada dia untuk beri syafaat. Dan Allah yang ridha kepada orang yang hendak diberi syafaat. Kalau semua sudah Allah setujui, baru. Tidak serta-merta seorang kemudian beri syafaat seperti dunia. Di dunia langsung beri syafaat tanpa minta izin. Langsung beri syafaat, pede. Apalagi dia merasa orang tersebut butuh sama dia. Betapa banyak menteri langsung ngomong sama presiden. Karena presiden butuh menteri. Kalau nggak ada menteri dia nggak bisa kerja. Betapa banyak owner, direksinya langsung beri syafaat kepada untuk orang melalui owner. Bilang owner, kenapa? Karena owner butuh kepada direksi. Adapun milik hari kiamat, siapa? Allah butuh siapa? Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Oleh karenanya, qul lillahi syafa'atu jami'an. Sungguhnya seluruh syafaat adalah milik Allah karena mekanisme syafaat dari awal sampai akhir hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis model pertama dalam Al-Qur'an, model-model dalil. Model pertama. Model kedua, Allah menafikan syafaat. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah." Berinfaklah kalian sebelum datang hari di mana tidak ada syafaat lagi, wala syafa'ah. Jadi di sini syafaat dinafikan, maksudnya di hari akhirat tidak ada jual beli lagi. Ya. Dan tidak ada syafaat. Jadi syafaat dinafikan pada hari akhirat kelak. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 48, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah." Allah tidak menerima syafaat. Di sini nafyul qabul. Allah tidak menerima syafaat. Kalau ini nafyu zat syafaat. Atau nafyu wujudi syafaat. Yang kedua nafyul qabul, ada syafaat tapi tidak diterima. Kata Allah, "Wala yuqbalu minha syafa'ah." Tidak diterima syafaat pada hari tersebut. Kemudian pada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 123, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah." Di sini nafyun nafa'. Kata Allah tidak ada manfaat syafaat. Adakah syafaat? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Di sini ada bentuk penolakan syafaat secara mutlak di akhirat kelak. Zat syafaat ditolak, pengkabulannya ditolak dan manfaatnya ditolak. Ini model dalil. Model dalil kedua. Model dalil ketiga adalah menafikan syafaat dari orang kafir. Ini model ketiga. Seperti tadi dalam surat Al-Muddatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak ada manfaat
bagi mereka syafaat siapapun. Maksudnya orang kafir tidak akan dapat manfaat. Kemudian juga dalam surat Ghafir, wa anzirhum ya yaumal azifati kata Allah malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Pada hari kiamat kelak, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari yang segera datang, itu hari kiamat kelak. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, ketika jantung-jantung naik ke atas dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi bersedih, itu hari yang menakutkan. Kemudian kata Allah, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Bagi orang-orang zalim, yaitu orang musyrikin, tidak ada syafi', tidak ada pemberi syafaat. Tidak ada yang bisa syafaat sama mereka. Lidh zalimin maksudnya orang-orang musyrik. Syafi' tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Maka pada ayat model ketiga, Allah menafikan syafaat bagi orang-orang musyrikin. Taib, model pendalilan keempat, ini caranya kita ketika membahas dalil, kita kumpulkan semua model baru kita kompromikan. Demikian ahlu sunnah ketika berdalil. Beda dengan ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Mereka hanya melihat sebagian model dalil, melupakan model yang lain, akhirnya akidah mereka tidak pas. Karena ketika mereka mengambil satu torf, satu model, mereka tinggalkan model yang lain, maka akhirnya mereka harus menolak dalil yang lain. Caranya harusnya bagaimana? Kumpulkan semua dalil, kemudian baru dikompromikan dengan kompromi yang benar sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata ayat-ayat terkait dengan syafaat ada 4 model. Pertama, syafaat hanya milik Allah. Yang kedua, penafian syafaat secara mutlak. Yang ketiga, penafian syafaat dari orang-orang musyrikin. Yang keempat, menetapkan syafaat yang terpenuhi syarat. Itu syafaat yang diterima jika terpenuhi syarat. Sudah kita sebutkan tadi syaratnya. Pertama, pemberi syafaat harus diberi izin dan diridhoi oleh siapa? Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhoi oleh siapa? Allah. Ini dalilnya. Saya bacakan. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Maka pada hari itu, pada hari kiamat kelak, tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa orang yang Allah Ar-Rahman, itu Allah izinkan dan Allah ridha. Di sini ada 2. Allah izinkan dan Allah ridha, yaitu terkait dengan asy-syafi', pemberi syafaat. Pemberi syafaat tersebut harus diridhoi oleh Allah dan harus Allah izinkan. Mungkin ada Allah ridha tapi Allah tidak izinkan. Harus diridhoi dan Allah kasih apa? Izin. Nabi SAW saja ketika memberi syafaatul uzma, Rasulullah sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah muji dengan pujian-pujian yang Rasulullah sekarang tidak bisa. Fayuftah alayya min mahamid la uhsinahal an. Kata Nabi, pada saat itu aku pun puji-puji Allah dengan pujian yang aku belum bisa sekarang. Rasulullah sujud yang lama baru kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu dari sujudmu, mintalah kau akan dikabulkan dan berilah syafaat kau akan diizinkan untuk beri apa? Syafaat. Rasulullah tidak serta-merta kemudian apa? Kasih syafaat. Dia minta izin dulu dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberi syafaat 2 syaratnya harus diridhoi dan harus dapat apa? Izin. Ya tidak semua orang mukmin mungkin bisa beri syafaat. Mungkin orang mukmin diridhoi, tapi belum tentu dapat izin. Kemudian firman Allah berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Ini juga terkait dengan asy-syafi', pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Kemudian ayat surat Al-Anbiya 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Wa hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ini tentang malaikat. Kata Allah, wala yashfa'un. Para malaikat tidak bisa beri syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Para malaikat tidak bisa beri syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Berarti terkait dengan masyfu' lahu. Syarat terkait dengan masyfu' lahu. Yang mau dikasih syafaat harus diridhai oleh Allah. Sudah kita katakan yang diridhai hanya orang yang bertauhid. Semakin tauhidnya tinggi, maka dia semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm ayat 26 Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Betapa banyak malaikat di langit, tidak manfaat syafaat mereka. Sama sekali tidak ada manfaatnya, ya.
La tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu. Kecuali setelah Allah kasih izin. Liman yasha'u wa yarda, kepada orang yang Allah ridhai. Di sini dua syarat langsung disebutkan. Terkait dengan syafi' yaitu malaikat yang Allah izinkan. Malaikat semua diridhai oleh Allah enggak? Semua. Tapi tidak semua diizinkan. Perhatikan sini. Malaikat semuanya diridhai oleh Allah, tapi tidak semuanya diizinkan. Jadi syarat syafi' dua, diridhai oleh Allah dan diizinkan. Kemudian kepada siapa? Kepada orang yang diridhai. Di sini dua syarat, yaitu syafi' dan al-masyfu' lahu. Asy-syafi' dan al-masyfu' lahu harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Jadi Allah kasih izin, Allah ridhai malaikat jelas karena mereka tidak pernah membangkang kepada Allah dan mereka muqarrabun, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua diizinkan. Kemudian yang kedua hanya kepada yang Allah ridhai. Ini syarat terkait dengan syafi' dan al-masyfu' lahu. Dengan demikian kita tahu model keempat ini mengkhususkan dalil-dalil yang menafikan. Dalil-dalil yang menafikan syafaat. Yang menafikan syafaat. Bahwasanya sehingga kita bisa pahami ternyata dalil-dalil yang menafikan syafaat itu terkait dengan syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Faham? Bagaimana cara mengkompromikan? Berarti dalil-dalil yang menolak syafaat terkait dengan syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah nomor 2 dan nomor 3, ya, ini. Nomor 2 dan 3 adalah syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, kita bisa jelaskan sekarang 4 model syafaat dalil. Taib, kita jelaskan, kita ulang. Model pertama, syafaat semuanya milik siapa? Allah. Kenapa semuanya milik Allah? Karena mekanisme dari awal sampai akhir siapa yang tentukan? Allah. 2 dan 3, syafaat ditolak. Maksudnya syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya kepada orang musyrik atau tidak diridhoi oleh Allah atau tidak diizinkan oleh Allah. Model yang keempat, syafaat yang diterima artinya syafaat yang memenuhi persyaratan, yaitu pemberi syafaat diridhoi dan diberi izin, dan yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Ini cara mengkompromikan dalil-dalil yang dalam Al-Qur'anul Karim. Faham? Faham kalau ditanya di ujian? Ya. Ujiannya saya lihat selama ini mudah-mudah, enggak ada yang susah. Karena bukan saya yang bikin soal. Nanti satu saat saya yang bikin soal, ya. Siap? Siap salah semua? Taib, kalau sudah di ini, sudah? Taib. Taib, dalil syafaat di akhirat. Dalil syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat ada 2 dalilnya. Al-Quran sebagaimana telah lalu, dalilnya begitu banyak. Kemudian hadis mutawatir. Hadis-hadis apa? Hadis mutawatir. Tadi disebut mutawatir apa? Ma'nawi. Mutawatir ma'nawi. Di antaranya hadis Sahih Muslim. Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat beri syafaat. Para nabi beri syafaat. Dan kaum mukminin beri apa? Syafaat. Jadi yang memberi syafaat di antaranya malaikat. Malaikat beri syafaat, dalilnya juga ada. Wala yashfa'una illa liman irtada. Malaikat tidak beri syafaat kecuali yang Allah ridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay'adzana Allah liman yasha'u warda. Betapa banyak malaikat di langit tidak manfaat syafaat mereka kecuali bagi malaikat yang Allah izinkan dan bagi yang Allah ridhai. Jadi malaikat beri syafaat. Bahkan malaikat beri syafaat sejak di dunia. Bukankah malaikat mendoakan kita di dunia? Doa itu bagian dari syafaat. Tapi kita sedang bicara syafaat di akhirat. Doa itu adalah syafaat di dunia. Ya, kita mendoakan orang berarti kita beri apa? Syafaat, ya. Taib. Adapun kaum mukminin, Nabi tentunya seluruh Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain beri syafaat, terutama kepada umatnya masing-masing. Kaum mukminin macam-macam. Allah sebutkan misalnya as-syahid, orang mati syahid. Dalam hadis lisyahid indallahi sittu khisalin. Kata Nabi, orang yang mati syahid di sisi Allah dia punya 6 keutamaan. Sebutkan 1, 2 yang di antaranya wa yushaffa fi sab'ina min aqaribihi.
maka dia diberikan untuk izin beri syafaat kepada 70 kerabatnya. Orang yang mati syahid, kalau hari kiamat kelak, dia diizinkan. Ada jumlah terbatas. Berapa orang dikasih syafaat? 70. Ini menunjukkan orang pun dapat memberi izin syafaat, tidak serta-merta dia bebas pilih, enggak. Paham? Ini yang mati syahid saja cuma berapa? 7. Mungkin bisa lebih, terserah Allah. Tapi maksud saya, Nabi kasih bilangan. Dan mati syahid tidak mudah ya. Mati syahid bukan mudah ya. Ini tulus, berkorban jiwa raga ya. Ikhlas pada Allah, bukan cari pujian. Ya. Bukan ingin dikatakan sebagai pahlawan dan jagoan, enggak. Ya, tapi memang tulus karena Allah. Ketika dia meninggal, dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dia diizinkan untuk beri syafaat kepada 70 kerabatnya. Suruh pilih ya. Yang mana? Masya Allah ya. Keutamaan orang mati syahid. Berarti orang mati syahid bisa beri apa? Syafaat. Taib. Anak-anak juga bisa beri syafaat. Bukan cuma orang beriman, anak-anak juga bisa beri syafaat ya. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, "Ma minan nasi min muslim yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum." Kata Nabi, tidaklah seorang punya anak 3 orang meninggal belum balik. Dia punya 3 orang meninggal belum balik. Kecuali Allah buat dia masuk surga. Tentu dia sabar maksudnya. Maksudnya dalam hadis ini maksudnya dia meninggal dan dia sabar, diterima dengan keputusan Allah, takdir Allah. Kecuali dia akan pasti masuk surga. Kenapa? Dengan rahmat Allah kepada anak-anaknya. Jadi karena anak-anaknya dia dimasukkan dalam apa? Surga. Pahalanya besar ya. Kenapa? Kata Allah di sini, kata Nabi SAW, bi fadli rahmatihi iyahum. Karena rahmat Allah kepada anak-anaknya tersebut. Berarti anak-anaknya sebab syafaat Allah berikan kepada orang tuanya yang sabar ketika anak-anaknya meninggal dunia. Demikian juga dalam hadis yang lain ya. Seperti Rasulullah mengatakan ya, "Man utuliya bi syai'in haula'il banat fa sabaru 'alaihinna." Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian bersabar mengurusnya dan seterusnya. Kata Nabi, "Kunna lahu sitran yaumal qiyamah." Maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalangnya dari neraka jahanam. Bisa beri syafaat kepada orang tua. Anak-anak bisa beri syafaat kepada orang tua. Demikian juga wanita yang meninggal ketika melahirkan. Dalam hadis, "Wan nufasa yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah." An-nufasa maksudnya orang yang meninggal dalam kondisi nifas. Itu melahirkan kemudian meninggal. Banyak wanita seperti ini. Meninggal, maka pada hari kiamat anaknya yang meninggal tadi akan menggeret sarar, itu maksudnya tali pusar, apa namanya? Kalau anak lahir itu ada apanya? Tali pusar kan? Apa namanya itu? Yang digunting, ya? Iya, itulah, ya. Dia akan giring ibunya menuju surga. Siapa yang kasih syafaat dia mau surga? Anak tadi, bayi yang hidup sementara dia meninggal gara-gara apa? Anaknya. Gara-gara meninggal gara anaknya. Ini contoh, anak-anak juga bisa beri syafaat. Kemudian orang beriman dalam Sahih Bukhari saya bacakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terkait syafaat. Kata Nabi SAW, "Fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqq." Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah kalian kalian lebih berusaha menuntut kebaikan. Itu ketika orang beriman setelah lolos dari neraka jahanam, maka mereka minta kepada Allah, minta izin untuk beri syafaat kepada kawan-kawannya yang masih dalam neraka jahanam. Apa kata mereka? Wa idza ra'au annahum qad najau. Ketika mereka telah melihat diri mereka telah lolos dari neraka jahanam. Fi ikhwanihim, mereka lihat teman-teman yang masih di neraka. Yaqulun, mereka berkata, "Ya Rabbana ikhwanuna, ya Rabb kami, teman-teman kami masih di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu salat sama kami, sama-sama berjamaah di masjid." Tapi masuk neraka. Ada enggak orang salat masuk neraka? Ada, dalilnya banyak. Apalagi yang tidak salat. Ya, salat tapi bermaksiat, salat tapi mungkin berzina, salat tapi mungkin riba, salat tapi durhaka sama orang tua, salat tapi memutuskan silaturahmi, salat tapi nipu orang. Wa yasumuna ma'ana, mereka dulu juga puasa sama kita ya Rasul, ya Allah, tapi di neraka. Dalam riwayat wa yahujjuna ma'ana, dulu haji sama kami, sama satu travel.
Sama-sama haji melanggar. Dulu satu haji sama satu travel, ya. Tapi di neraka. Subhanallah. Ada orang haji masuk neraka? Mungkin atau tidak? Mungkin. Di antara kejadian yang menyedihkan, subhanallah, kejadian yang menyedihkan, baru-baru terjadi. Ada seorang, subhanallah, meninggal bunuh diri. Semoga Allah mengampuninya. Dia sudah haji 3 kali. Haji 3 kali. Subhanallah. Karena masalah kehidupan akhirnya bunuh diri. Mau saya seorang tidak ada yang jamin masuk haji kemudian dia pasti masuk, enggak ada yang tahu. Ini haji 3 kali bunuh diri. Tapi kemudian mereka berkata, ya Allah, mereka teman-teman kami dulu salat sama kami, puasa sama kami, haji sama kami, wa ya'maluna ma'ana, mereka dulu beramal bersama kami. Maka Allah kasih izin. Jadi mereka nuntut, minta, ya Allah, terus. Kata Allah, kata Nabi, kalian sangat menuntut. Seperti seorang kalau persidangan ada hak, dia minta, dia istiqsa, yaitu minta haknya dengan detail, tidak ada yang tersisa sedikit, namanya istiqsa. Dia nuntut dengan sungguh-sungguh. Maka demikian juga karena sayang kepada kawan-kawannya, minta terus kepada Allah, ya Rabb kami, sampai Allah apa? Izinkan. Maka Allah berkata, idhabu, pergilah kalian. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fakhrijuhu. Siapa yang dapati teman-teman kalian yang masih punya iman sebesar dinar dalam hatinya, keluarkan dari neraka jahanam. Ya. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Allah haramkan bentuk mereka. Jadi meskipun dibakar masih nampak bentuknya. Oh si fulan, si fulan masih ingat. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadamihi. Maka mereka mendatangi teman-temannya. Ada yang sudah tenggelam, api sampai di kakinya. Wala ila ansafi saqaihi, ada yang neraka sudah sampai di betisnya. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Ini contoh syafaat kaum mukminin mengeluarkan saudara-saudaranya dari neraka jahanam. Jadi memberi syafaat, malaikat beri syafaat, para nabi beri syafaat, kaum mukminin beri apa? Syafaat, syuhada beri syafaat, anak-anak juga beri apa? Syafaat. Sampai sini saja, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada 2 pekan lagi, insyaallah pekan depan libur, pekan depan lagi insyaallah kita lanjutkan tentang model-model syafaat di akhirat dan bantahan terhadap orang-orang yang menolak syafaat pada hari kiamat kelak.